Kita akan membaca Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 41 ya. Malam ini kita akan membahas menggenapi Torah atau menggenapi nubuat. Saya tadi sempat bingung judulnya apa enaknya, tapi saya pikir sama saja karena ini saling berhubungan ya. Menggenapi nubuat atau menggenapi Torah. Silahkan dibacakan Pak Tri. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 41. Sampai 41. Sorry, 42. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Ayat 31, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat 42, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Oke. Latar belakang pembacaan tadi jelas ya, di situ dikatakan bahwa Yesus disalib dan ada beberapa tindakan itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Ya, kitab suci dalam hal ini berarti perjanjian lama dalam bahasa Yunani atau Septuaginta. Ya, karena saat itu yang ada Septuaginta, bukan yang lain, ya. Dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 29 tertulis demikian.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, ya. Maka mereka mencucukkan bunga karang, SpongeBob, spons ya, spons. Ya, mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, jadi ada spons dicelupkan dalam bunga asam. Kalau kita baca di Matius 27 ayat 34, di situ bukan sekedar anggur asam. Ya, coba kita baca Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ya, jadi ada anggur asam, ada empedu. Cuka itu anggur asam, ya, dicampur dengan empedu. Tidak pernah ada yang tahu, apalagi tentara Roma ya, tidak pernah ada yang tahu bahwa minum dua campuran ini menjadi tanda bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah yang tertikam. Ini sudah ada di Alkitab sebetulnya. Ya. Tidak pernah ada yang tahu bahwa tentara Roma akan memberi minum cuka campur empedu secara spesifik. Inilah yang meneguhkan murid-murid bahwa Yesus menggenapi nubuatan kitab suci. Alkitab dalam arti Septuaginta dengan surat Yohanes tahun 90 atau surat Matius tahun 60-an, 70-an gitu ya. Sama Septuaginta sebelum Masehi, ini kan ada jarak waktu. Ya, tetapi apa yang terjadi tahun 30 Yesus dibunuh itu menggenapi yang tertulis sebelum Masehi, sebelum 0 Masehi. Jadi di sini murid-murid mencocokkan, ya, dia mencari tahu siapa Yesus yang sebenarnya, gitu ya, dan dia menulis untuk membuktikan bahwa dialah yang dijanjikan itu. Nah, ini sendiri luar biasa sebetulnya kan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, Yesus tahu. Coba dibaca ayat pasal 19 ayat 28 Pak Tri. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi ketaatannya yang sudah dituliskan dalam kitab suci, ya, ini bukan kebetulan, tetapi Yesus dengan sadar menggenapi. Yesus naik ke salib, itu tahu persis apa yang akan terjadi. Yesus disalib, dia tahu persis apa yang akan terjadi. Sampai pada titik itu Yesus tetap taat. Bahkan sampai mau dicoblos, ditusuk gitu ya. Diberi minum anggur, asam, dan empedu, Yesus tahu. Dia lakukan tahap demi tahap peristiwa itu. Coba Anda diberitahu bahwa besok Anda akan keserempet mobil di jalan itu. Kira-kira Anda mau menggenapi atau mau menghindari? Kenapa? Lah kalau itu rencana Tuhan buat Anda, ayo, tolak dalam nama Yesus, tengking, gitu. Loh, ini fakta. Pola pikir manusia yang menghindari penderitaan. Kenapa tidak pernah dibahas khotbah seperti ini?
supaya genaplah, ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Kitab suci yang mana? Ya, tadi sudah saya jelaskan, itu Septuaginta ya. Jika kita melihat tulisan Yohanes ini, kita bisa temukan apa yang tertulis, yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, Septuaginta maksudnya. Di Mazmur, coba kita baca, Mazmur 69 ayat 22. Coba dibaca yuk. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, itu terjemahan Masoret. Ya, yang dibaca Pak Tri itu terjemahan Masoret. Tetapi di terjemahan Septuaginta, mereka memberi aku empedu. Ya, sesuatu yang pahit, empedu, bukan racun. Kalau racun kan mati nanti. Tapi empedu, sesuatu yang pahit. Mereka memberi aku empedu buat makananku dan memberi aku minum cuka asam saat aku haus. Itu tertulis loh. Siapa yang mau repot-repot memberi Tuhan Yesus empedu dan campur cuka asam? Tentara Roma enggak pernah baca Alkitab kan? Siapa yang mau repot-repot menggenapi itu? Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya, inilah yang namanya nubuat. Nanti kita jelaskan nubuat itu apa. Ada juga nas yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Coba baca pasal 19 ayat 37. Yohanes 19 ayat yang ke-37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sebetulnya ayat ini membingungkan atau kabur juga. Ya. Kalau kita lihat di kutipan di ayat yang dikutip oleh Yohanes itu lebih jelas. Ya, lebih jelas. Sakaria 12 ayat 10. Sakaria 12 ayat ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya, itu kutipan Yohanes 19 ayat 37 dari Sakaria 12 ayat 10. Tapi Sakaria 12 ayat 10 ini sebetulnya kan terjemahan Masoret. Terjemahan Septuagintanya, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Dia ini bukan Dia, tapi aku, supaya jelas. Ya, coba gini. Mereka akan memandang kepada aku, ya. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu bahasa aslinya. Ya, kalau dibaca dari awal itu lebih jelas lagi kan begini. Aku akan mencurahkan roh pengasihan, kasih maksudnya, dan roh permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Ini kan bicara tentang Tuhan mencurahkan kasih kepada penduduk Yerusalem, kepada Israel, kepada Yehuda, kan gitu ta? Kan gitu ya. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu lebih jelas. Ya, jadi nubuatan ini terjadi. Tuhan yang mengajarkan kasih. Tuhan Yesus semasa hidup mengajarkan kasih kepada orang Yahudi, Yehuda. Dan mereka yang menikamku, mereka akan melihatku tertikam. Aku yang mengajarkan kasih kepada mereka, mereka melihat aku ditikam mereka. Sangat persis. Jelas ya. Jelas Yesus yang ditikam, tetapi siapakah Yesus? Jika kita melihat kutipan di kitab Sakaria tadi, ya, yang mereka lihat adalah Dia yang memberi roh
belas kasihan. Dia yang memberikan kasih karunia. Dikatakan mereka akan memandangku yang mereka tikam. Dikatakan ya, mereka akan memandangku yang mereka tikam. Ya, jadi ku ini diganti dia, diganti orang ketiga. Tetapi kalau lihat terjemahan aslinya dari Septuaginta cocok. Ya. Ku dalam hal ini jelas Tuhan yang mengajarkan kasih dan mengaruniakan berbagai kebaikan. Ya. Ada kesembuhan, ada berkat jasmani, ada segala ajaran yang baik, keteladanan sebagai berkat rohani. Ajaran itu sudah Tuhan berikan. Ini loh penggenapan dari kitab Zakaria. Aku akan mencurahkan roh pengasihan, ada gairah, ada ajaran, ada impartasi spirit, kasih gitu ya. Dan mereka menikamku. Jelas. Ini penggenapan. Mereka akan meratapi sebagai yang dikasihi, yang sulung. Itu dalam bahasa aslinya gitu, yang sulung. Oke, selain itu masih banyak lagi penggenapan atau pemenuhan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Yesus. Seperti seruannya pada saat menyerahkan nyawanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada di kitab Mazmur. Ya. Tentang membuang undi, ya. Pasukan Roma membuang undi pakaian Yesus, itu ada di kitab Mazmur. Tentang tulang Tuhan Yesus yang tidak dipatahkan sebagai domba Paskah, kan tidak boleh dipatahkan tulangnya. Ya, itu ada di kitab Keluaran kan, itu juga tergenapi. Banyak yang digenapi. Ya. Nubuatan-nubuatan ini konfirmasi Bapak Ibu. Nubuat mirip dengan ramalan. Namun jika ramalan adalah usaha manusia memahami masa depan, nubuat adalah sedikit informasi yang diberitahukan Tuhan kepada nabi-nabinya. Bedanya di situ. Kalau meramal kita ingin tahu. Pakai kartu tarot, pakai gaplek, atau pakai segala media lainnya, pakai air, pakai macam-macam. Ya, tetapi kalau nubuat dari Tuhan untuk manusia. Ada banyak salah kaprah sebetulnya. Banyak pendeta mengajarkan kata-kata profetik, kata-kata nubuat, kamu diberkati, kamu kaya raya gitu. Itu bukan nubuat. Itu sugesti sebetulnya, itu bukan nubuat. Ya, sugesti supaya orang semangat gitu istilahnya. Itu bukan nubuat, nubuat itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak ngomong, jangan ngomong. Ya. Jangan ngomong, itu lu buat, bukan nubuat, lu buat-buat. Nah, itu. Kalau nubuat itu Tuhan ngomong, kamu sampaikan. Itu nubuat. Kalau Tuhan ngomong dan disampaikan, itu sebagai bentuk informasi atau konfirmasi bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi bukan sugesti supaya orang senang, supaya orang mengimani, ya, supaya orang klaim janjinya itu bukan janji Tuhan, itu kan janjinya pendeta yang buat-buat gitu loh. Ya, kalau nubuat bukan dibuat-buat, itu asli dari Tuhan. Ya. Kita baca kalau kepingin tahu. Ya harus tahu ya supaya kita tidak terkecoh. Yeremia 14 ayat 13 sampai 15. Yeremia 14 ayat 13 sampai 15. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan berkata, perang dan kelaparan tidak menimpa negeri ini.
para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Jelas ya? Nubuat itu bukan sugesti positif. Bahkan informasi jelek pun kalau Tuhan mau sampaikan, ya itu nubuat. Akan ada bencana, akan ada perang, akan ada begini, kamu akan mati disalib. Itu nubuat. Nah, kalau pendeta sama zaman sekarang, yang disebutnya kata-kata profetik, kata-kata nubuat itu sesuatu yang positif, yang baik-baik tok. Betul? Itu bukan nubuat. Apalagi belum tentu Tuhan ngomong seperti itu. Tadi dikatakan, nubuat itu Tuhan yang ngomong. Aku tidak suruh mereka bicara. Aku tidak suruh mereka bicara seperti itu. Bahkan aku tidak mengutus. Tidak nyuruh maksudnya. Jangan bergaya jadi nabi Tuhan kalau memang tidak disuruh jadi nabi, gitu loh. Itu jelas. Ya, kita baca pasal 23, Yeremia 23 ayat 31 sampai 32. Yeremia 23 ayat 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi maupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu, sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Cukup. Jelas? Ini pesan untuk orang-orang yang sok ngeroh, sok nabi Tuhan, padahal tidak disuruh Tuhan. Tuhan akan jadi lawan orang itu. Enggak ngomong. Jadi kalau ngomong, enggak ngomong. Nah gitu ya, bisa jadi kan seperti itu. Bagi jemaat yang dengar nubuat-nubuat, juga jangan gampang percaya. Satu, belum tentu itu disuruh Tuhan. Kedua, seandainya pun dia merasa itu disuruh Tuhan, belum tentu benar. Bisa saja itu suara hatinya, bukan suaranya Tuhan. Kalau suara hatinya mendapatkan pengajaran yang salah, salahlah pesannya. Kalau Tuhan ngomong, bangsa ini akan dihancurkan. Itu nubuat. Tapi berani enggak pendeta-pendeta itu ngomong, gereja ini akan dihancurkan. Karena ngomongnya enggak. Enggak ada kan? Malah sebetulnya bisa jadi itu yang benar. Kalau kamu diberkati, tambah kaya, sangat kaya, itu kan umum sudah. Padahal belum tentu Tuhan ngomong seperti itu. Dan bahkan kemungkinan tidak ngomong seperti itu. Jadi harus hati-hati dengan nubuat. Ya, maksud saya ngomong begini apa? Supaya kita mengerti nubuat itu apa sih, gitu loh. Tuhan Yesus dinubuatkan sesuatu yang tidak enak loh, dan dia genapi itu. Inilah orang suci, inilah orang yang dewasa rohani, tidak nerima nubuat yang baik-baik tok. Nah, kalau kita ada nubuat nggak enak, tolak dalam nama Yesus kan gitu, tengking dalam nama Yesus. Nah, saya pernah gitu. Guyon. Bro, kamu dinubuatkan tidak kawin. Tolak dalam nama Yesus. Lah, kok tolak dalam nama Yesus? Ya itu guyon ya, tidak masalah, kamu guyon. Tetapi Paulus pernah ngomong kan, kalau memang kamu sampai usia tertentu tidak menikah, perkarakan kalau tidak menikah ya memang tidak usah menikah kan. Kenapa harus takut? Kadang-kadang gitu orang. Nubuat diberikan Tuhan kepada manusia sebagai informasi atau kebenaran atau konfirmasi sebuah kejadian itu benar dan dikehendaki.
Jika informasi bukan dari Tuhan, berarti itu bukan nubuat. Dan Allah akan menjadi lawan dari pembuat nubuat palsu. Ya. Kalau nubuat dari Tuhan, ya kalau nubuat itu dari Tuhan, umumnya pasti terjadi. Contohnya Yoel, kitab Yoel mengatakan ya, pada akhir zaman turun-turunmu gitu ya, akan bernubuat, berbahasa segala macam pencurahan roh gitu ya, dan itu digenapi di Kisah Para Rasul kan, itu terjadi. Tapi kok Pak David pakai kata umumnya? Ya memang ada yang tidak umum. Tidak umum itu maksudnya tidak selalu terjadi. Nubuat umumnya terjadi, karena itu sudah dalam pengetahuan Tuhan. Tetapi ada yang bisa tidak jadi, jika itu menyangkut respon manusia. Paham ya? Kalau pencurahan roh itu apa kata Tuhan, manusia tidak ngerti kapan terjadinya, seperti apa cara menerimanya, ya tiba-tiba itu dicurahkan dan di loteng Yerusalem murid-murid menerima itu kan. Itu apa kata Tuhan. Tetapi kalau nubuatan itu ada unsur manusia, keikutsertaan manusia, dibutuhkan respon manusia, itu belum tentu terjadi. Contohnya, jika Tuhan tidak mau naik di kayu salib, terjadi enggak? Enggak terjadi nubuatan ini. Kalau Tuhan Yesus pada saat dicobai iblis, sembah aku, seluruh dunia aku berikan padamu. Gitu ya, oke, deal. Jadi disalib? Enggak. Atau pada saat Yesus tahu mau disalib gitu ya, mau ditinggikan, lalu Petrus kan ngomong, jangan Tuhan, sekali-sekali jangan terjadi penyalipan itu. Mesias itu enggak disalib, Mesias itu jadi raja. Oh gitu ya, cocok, setuju. Klaim janjinya. Loh, jadi enggak Yesus disalib? Enggak jadi. Nubuatan ini enggak digenapi. Ngerti ya? Jadi jika nubuatan itu ada unsur manusia, keikutsertaan manusia, tergantung respon manusia itu mau menerima apa enggak. Kalau manusia itu mau menerima nubuatan Tuhan karena dia mengerti rencana Tuhan, inilah yang disebut sudah genap. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sudah selesai. Ngerti maksudnya? Kalau enggak bisa. Kalau ada lagu ya, saya enggak tahu, lupa lagunya. Menggenapi rencanamu Tuhan, wah nangis-nangis nyanyi sambil menghayati gitu. Benar tak kamu tahu rencana Tuhan? Wong kamu dinubuati keserempet mobil aja kamu menghindar kok. Kamu dinubuatkan, kamu dipakai Tuhan. Tetapi dengan satu catatan, kamu benar-benar hidup jadi seperti gelandangan, enggak punya rumah, kamu harus menginjil kemana-mana. Enggak enak Tuhan, aku enggak mau. Betul? Anda mau jadi hamba Tuhan atau tidak? Kenapa cita-citanya sendiri terus yang dituruti? Kenapa enggak cita-cita Tuhan? Emang bisa Pak tidak terjadi? Bisa. Itu contoh Yesus, yang sudah terjadi jelas. Kalau Yesus kan sudah terjadi kan, dan itu berhasil. Oke. Contoh yang tidak terjadi, yang tidak berhasil. 2 Samuel 7, ayat 12 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan,
maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oke, pertanyaannya, ini janji atau nubuatan Tuhan kepada Daud, betul ya? Tentang siapa? Tentang siapa? Tentang siapa? Ayo jujur. Ya janji kepada Daud tentang siapa? Keturunannya itu siapa? Yesus? Itu kan cara pikir Kristen. Kejauhan. Salomo. Ini janji Tuhan 2 Samuel 7 ya, 2 Samuel 7 tadi. Ini sekitar tahun 900, abad 9 sebelum Masehi. Yesus ini 0, tahun 30, berarti ada jarak berapa? 10 abad, ini kan 9 Masehi ini, 9 sebelum Masehi, itu kan sekitar 960, tahun 960 sebelum Masehi. Sampai 30 Masehi, ini 10 abad loh. Nah, sebelum Yesus lahir, orang Yahudi mengimani ayat ini apa? Kan nggak mungkin Yesus, mereka kan nggak tahu Yesus lahir. Yesus lahir aja nggak ada yang tahu kok. Berarti selama 10 abad orang Yahudi mengimani ayat ini tentang kekokohan kerajaan Daud untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keturunan Daud, Salomo, dan terusnya kan gitu loh. Ini janji Tuhan loh untuk Daud. Terjadi enggak? Enggak. Tahun 587 ya, kerajaan Daud selesai. Enggak terjadi. Tapi Yesus Pak, itu kan dirohanikan. Yesus betul keturunan Daud, tapi dia raja semesta, bukan raja kerajaan Israel. Israel tidak pernah jadi kerajaan lagi semenjak kehancuran pembuangan Babel, tidak pernah jadi kerajaan lagi. Bahkan sekarang pun bukan kerajaan. Yang menjadi Perdana Menteri Israel itu bukan anak-anaknya Daud, bukan. Terjadi enggak janji Tuhan untuk orang Israel? Nubuatan untuk orang Israel? Enggak terjadi. Kenapa? Karena bangsa ini memberontak. Karena keturunan Daud memberontak. Begitu juga dengan kita, yang katanya umat pilihan, umat tebusan. Itu kan janji Tuhan, itu kan nubuatan Tuhan, umat pilihan ini. Tidak akan pernah terjadi jika Anda tidak merespon dengan benar. Tuhan berbicara misalnya, Tuhan bernubuat. Pak B misalnya, nggak usah ngomong nama nanti bingung. Pak B, Tuhan suruh Anda segala harta yang Anda miliki dan keliling Indonesia dengan uang itu memberitakan Injil. Anda lakukan enggak? Itu tugas Anda yang harus Anda genapi seperti tugas Yesus yang sudah Yesus genapi. Tugasmu itu. Mau kamu selesaikan enggak? Mau kamu genapi enggak? Kalau kamu menggenapi itu, kamu selamat. Tuntas. Selesai. Ini berandai-andai aja dulu.
Ya. Bapak Ibu, gimana? Halo, Anda lakukan enggak? Istriku gimana, Pak? Atau kalau itu istri, suamiku gimana, Pak? Ya wis ajaan sekalian, tapi jualan rumahnya. Karena kamu tidak akan di situ lagi, kamu keliling, mulai start Banyuwangi, lalu ke Malang, lalu ke Surabaya, lalu ke Jogja, ke Jakarta, sampai ke Papua. Kalau kamu selesai, kamu selamat. Itu paket hidupmu, itu panggilanmu misalnya. Anda kerjakan enggak itu? Harus, itu bahasa gampang. Mau enggak? Anda lakukan enggak? Insya Allah, itu paling enak itu. Loh ini benar loh Bapak Ibu. Sebab kita harus mencari paket kita. Rasaku paketku cuman Singer Pak, WL Pak. Enggak segitunya lah, pasti lebih dari itu. Ayo Bapak Ibu, renungkan ini. Pak, segera lewat Pak topiknya Pak, lanjutkan Pak. Mengerikan soalnya, memang. Kalau Anda mengerti ini, maka ada ayat yang mengatakan, sebab bagi kita diberi ya karunia penderitaan, penderitaan itu karunia, ya itu maksudnya. Kalau Anda tidak dewasa, Anda tidak akan disingkapkan ini. Tetapi selamanya anak-anak, tidak pernah jadi huyos. Kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau jadi dewasa. Di pasal 19 ayat 28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu gitu ya, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, di sini Yesus tahu nubuatan yang ada di kitab suci tentang dirinya. Yesus melakukan perannya. Ya, Yesus melakukan perannya, menggenapi, menyelesaikan dengan sadar apa yang seharusnya dia selesaikan. Jadi Yesus hidup itu pada saat dia mau belajar Septuaginta, belajar kitab suci, dia tahu ini aku. Aku lahir di kandang, lahir di palungan, tanpa bapak. Ya, aku besar dalam kasih karunia Roh Kudus. Sehingga dia bisa menyadari ini aku. Dan dalam memahami ini aku, dia tahu panggilannya sebagai hamba. Dia tahu panggilannya untuk mati menderita. Dia tahu. Yesus melakukan perannya. Enggak pura-pura enggak tahu. Jangan-jangan bukan aku. Yesus melakukan perannya. Yesus menggenapi atau menyelesaikan dengan sadar apa yang harus dia selesaikan. Itu maksudnya. Bapak Ibu, Anda harus tahu apa yang harus Anda selesaikan. Dan jika Anda sudah tahu, segera selesaikan. Kalau tidak Anda selesaikan, Anda tidak pernah tuntas. Nanti di pengadilan Anda ditanya Tuhan, bro, gimana tugasmu? Tugas yang mana Tuhan? Pura-pura tidak tahu. Bahaya loh. Kalau Tuhan juga pura-pura tidak kenal gimana? Tugas yang mana Tuhan? Loh, kamu siapa ya? Oh, salah panggil nama. Kamu ke sana dulu. Nah, gimana? Matius 5 ayat 17. Baca yuk. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi Taurat, ini maksudnya. Dia bukan hanya menyempurnakan ajaran Taurat yang ada, tetapi dia juga menggenapi
nubuat-nubuat, janji-janji perjanjian lama. Ini artinya menggenapi. Inilah kesadaran tertinggi seorang manusia. Kesadaran tertinggi seorang manusia. Dia tidak bergerak atau bertindak sesuai keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri. Tetapi dia bergerak sesuai panggilannya. Sehingga dia bisa ngomong, sudah selesai. Dia ngomong sudah selesai ini karena dia tahu yang harus diselesaikan. Betul? Anda bisa ngomong sudah selesai enggak? Kalau enggak tahu apa yang harus Anda selesaikan? Tak tahu. Punya enggak kerinduan seperti, kalau Anda mau ngomong seperti Kristus, ya seperti Kristus itu Anda harus punya target, aku bisa ngomong sudah selesai Tuhan. Berarti Anda harus tahu panggilan Anda, penugasan Anda. Kalau Anda enggak tahu, masa bisa ngomong aku sudah selesai. Kalau Anda tidak ngomong aku sudah selesai Tuhan, apakah Anda seperti Kristus? Enggak. Yesus menyelesaikan tugas, Anda tidak menyelesaikan tugas. Kita tidak menyelesaikan tugas, itu berarti kita tidak seperti Kristus. Paham maksudnya? Waktu saya menemukan ini, menghayati ini, waduh berat ya jadi orang Kristen. Memang. Tetapi dengan begini Anda tidak boleh santai. Kenapa sih Pak Eras harus ngotot hubungan pribadi? Supaya kita tahu panggilan kita apa. Supaya kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan sebagai apa? Sebagai hambanya. Kalau enggak kita menyelesaikan tugas kita sebagai hambanya, kita tidak akan menjadi anaknya. Jadi anak ini kan setelah naik level dari hamba. Kalau jadi hamba aja tidak ngerjakan tugas, bisa jadi anak? Tidak bisa. Dikasih tugas tidak dikerjakan, itu hamba yang jahat. Dikasih tugas dikerjakan, itu hamba yang baik. Dan satu titik, saat kita menjadi hamba yang baik, kita berkenan. Dikenan Tuhan jadi anaknya. Namanya anak, belum dikasih Tuhan, kalau namanya anak ya, belum dikasih tugas, anak tahu kesukaan hati orang tuanya, dia akan lakukan. Itu lebih berat lagi. Nah kalau dikasih tugas saja tidak mau dikerjakan gimana? Itu Bapak Ibu. Nubuatan itu enggak semata-mata pasti terjadi 100%. Lah kalau orangnya hambanya nolak, masih bagus kayak Yunus. Dikasih kesempatan kedua. Betul? Yunus itu dikasih kesempatan kedua kan? Disuruh menolak, dia lari, caplok ikan, dilepeh 3 hari, masih untung dia kasih kesempatan kedua. Gitu? Masih untung dilepeh 3 hari. Kalau dibuang ke yang saluran yang satu. Ngerti maksudnya? Yunus diimplok, dikasih kesempatan kedua. Dilepeh. Kalau diimplok, dibuang. Jadi kotoran. Habis sudah. Ya. Ayo renungkan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, work together, dalam bahasa aslinya sinergi, kerjasama, keselamatan itu kerjasama. Anda diajak kerjasama sama Tuhan. Bro, aku mati di salib, aku tebus dosamu. Setelah itu kamu ikuti teladanku. Itu kerjasama. Aku tebus dosamu, kamu merespon dengan tepat. Taat sama kehendakku, hiduplah seperti yang aku inginkan.
Itu kerjasama. Kalau penyalipan tok, lalu kita santai, tidak ngikuti kerja Tuhan, tidak ngikuti kehendak Tuhan, itu bukan kerjasama. Tuhan kerja sendirian. Itu yang banyak dipahami orang Kristen, sehingga setelah penebusan mereka santai. Padahal firman Tuhan tidak ngomong begitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Keselamatan, bukan tambah kaya. Allah turut bekerja, Allah bersinergi dengan kita untuk mendatangkan keselamatan. Itu Roma 8:28. Bagaimana kita bersinergi dengan Tuhan? Rasul Paulus di ayat lain-lain mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Aku nanti kasih kekuatan, Roh Kudus maksudnya. Kita yang harus mengerjakan. Yesus sudah mati di salib. Kamu sudah tak tebus. Kamu ikuti teladanku ya. Supaya kamu tergabung dalam kematianku. Kalau kamu tidak mau menderita seperti aku menderita, kamu tidak masuk dalam persekutuan denganku. Kalau kamu mau mati bersama aku, mau menderita bersama aku, kamu masuk dalam kematianku. Gitu Tuhan Yesus ngomong. Nanti pada saat kebangkitan, kamu dibangkitkan seperti aku dibangkitkan. Kerjakan keselamatanmu dulu. Menderitalah bersama aku. Seperti aku menderita, kamu harus menderita. Seperti aku menang, kamu harus menang. Dalam setiap penugasan. Baru orang itu mendapatkan kemuliaan. Tidak berjuang mau mulia gimana? Ini sinergi. Kerjakan keselamatanmu. Kenapa masih harus mengerjakan? Karena Yesus sudah selesai mengerjakan. Sekarang bagianmu, kerjakan keselamatanmu. Kalau kita sama-sama bekerja, kita namanya bersekutu. Kalau aku yang kerja, kamu lolak-lolok tok, berarti apa? Bukan bersekutu. Memperbudak Tuhan namanya. Ngece Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kebutuhan kita. Kita yang butuh Dia. Kita yang butuh Tuhan. Saya mengerti ini di sekolah teologi ya. Ada monergism, ada sinergism. Monergism sama sinergism. Kebanyakan orang Kristen itu ini, khususnya Protestan. Tapi kalau saya memahami ini, sinergisme. Itu yang namanya persekutuan. Kalau cuma satu karya Tuhan tok semata, itu bukan persekutuan. Persekutuan itu kan kedua belah pihak harus sama-sama aktif. Persekutuan, perusahaan persekutuan. Pak, aku kerja. Bagianmu apa? Aku store duit. Betul? Itu kerja persekutuan. Pak, aku sing kerja. Aku delok tok. Persekutuan? Bukan. Itu ngakali namanya. Yang namanya persekutuan itu kan perusahaan itu kan, ayo investasi, kamu investasi, semua investasi. Oke, kamu punya skill, kamu yang mengelola. Itu persekutuan. Nubuat, predestinasi, ya, penetapan Tuhan. Memang betul, Tuhan mengetahui sebelumnya, Tuhan menetapkan sebelum kita tahu, betul. Tetapi ada yang namanya persekutuan, ada yang namanya respon. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Coba yuk dibaca. Filipi 2 ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karte geseste, kerjakan keselamatanmu. Itu bahasa aslinya ya, karte geseste. Diartikan dalam bahasa Inggris commit. Commit itu berarti dari awal hingga akhir beres gitu ya. Accomplish, menyelesaikan. Yesus yang memulai, kita yang menyelesaikan. Yesus membuka jalan kepada Bapa. Kita selesaikan dengan hidup berkenan. Energeo, ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bla 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 bla. Ya, nanti Tuhan yang memberikan kekuatan, energeo. Ya. Jadi Yesus itu bukan jongos kita. Ya, dia memang mau melakukan penebusan, dia mau menyelamatkan kita, tetapi bagi orang-orang yang memang mau diselamatkan. Yang tidak mau diselamatkan meskipun Tuhan sudah berikan, mereka tidak mau kok. Ada orang kedinginan, ya di luar itu ada orang kedinginan, kehujanan. Saya bawa baju. Pak, kedinginan Pak, ini bajunya. Berarti dia harus buka baju lamanya yang basah itu, lalu pakai baju saya. Itu respon. Memang tidak ada kuat gagah kita sama sekali, tetapi kita tetap harus merespon. Pak, basah ya, kedinginan ya, ini ada baju Pak. Oh Pak, terima kasih, saya percaya Pak, Bapak baik. Gitu toh? Anda bisa hangat kalau seperti itu? Tidak bisa. Karena Anda tidak merespon dengan benar. Yang namanya merespon itu terima bajunya, ganti baju, pakai baju hangat. Baju kering, kan gitu. Sama, kekristenan ini dibodohi yang namanya percaya saja selamat. Percaya itu apa? Harus dimahami dengan benar. Bukan di sini. Terima baju hangatnya, terima karyanya, terima penebusannya, terima Injilnya, terima prosesnya. Itu baru respon yang benar. Tidak ada kuat gagah kita kalau Tuhan tidak aktif, berinisiatif memberikan Injil penebusan, kita tidak bisa selamat meskipun kita mau berusaha. Mau merespon apa kita? Tidak bisa kan? Itu yang disebut kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak melepaskan respon, harus merespon. Itu yang namanya sinergi. Kamu tak kasih, kamu ganti baju. Udah dikasih, ganti baju aja tidak mau. Itu monergisme. Ya. Jika kita tidak merespon dengan mengerjakan keselamatan kita dan menyelesaikan panggilan kita, maka kita tidak layak disebut selamat. Nah masalahnya, gitu ya, Injil kita terima sama-sama, kita tiap minggu, tiap Kamis belajar bareng, bahkan tiap hari Anda dengar Pak Eras, gitu, itu kan masih logos semua. Tetapi panggilan Anda secara pribadi Anda harus temukan di jam-jam doa Anda. Kalau Anda tidak menyelesaikan itu, Anda tidak ganti baju. Anda tidak merespon dengan benar. Begitu Anda tahu panggilan Anda, ini beban saya Pak. Saya harus melakukan ini dalam hidup saya. Lakukan, selesaikan. Itu baru Anda merespon dengan benar. Temukan. Karena setiap kita pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Kita baca yuk, Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semualah oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Predestinasi. Betul, ada memang predestinasi. Tetapi yang dipredestinasi itu apa? Ya. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Betul. Supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya.
bukan langsung selamat masuk surga. Kita ini loh, yang mengenal Yesus ditentukan dari semula. Jadi kita ini bisa lahir di zaman perjanjian baru, itu ditentukan Allah yang maha tahu. Supaya mengenal Yesus, supaya hidup kudus seperti yang dia kudus. Itu maksudnya. Bukan langsung jadi anak Allah. Paham ya? Ini panggilan kita. Dia memilih kita, itu predestinasi. Tetapi apakah langsung jadi anak Allah? Enggak. Dikatakan apa? Supaya kita kudus tak bercacat. Masalahnya, bagaimana kita merespon firman ini? Jangan cukup merasa, aku dipilih loh dari semula. Tapi kudus enggak? Jangan potong satu ayat. Udah biasanya comot-comot satu ayat, ini satu ayat masih dipotong-potong. Allah telah memilih kita Pak sebelum dunia dijadikan. Betul, tetapi apa selanjutnya? Supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Kalau kita bisa kudus tak bercacat, ini loh baru kita disebut anak Allah. Ini loh baru namanya selamat. Bapak Ibu, ini nubuatan buat kita. Kita sudah dinubuatkan bahwa kita tuh umat pilihan. Orang-orang perjanjian baru ini kan orang-orang pilihan. Di mana Yesus lahir dan bisa kita kenali. Itu pemilihan memang. Tetapi apakah langsung masuk surga? Tidak. Ya. Paulus memberitahukan kepada umat saat itu, umat perjanjian baru, bahwa Allah dalam kemahatauannya telah mengkondisikan, menentukan orang-orang yang bisa mengenal Yesus, itu namanya terpilih. Untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi bukan berarti pasti berhasil jadi anak Allah. Belum tentu, tergantung respon kita. Kita mau semangat apa enggak. Jadi jangan merasa gandol kata terpilih. Tanpa mengerjakan kekudusan, tanpa mengerjakan apa? Kehidupan yang tak bercacat. Kalau disuruh lakukan A, kita tidak melakukan A, itu bercacat enggak? Bercacat. Jadi masalahnya bukan masalah kudus saja, istilahnya soal tertentu, misalnya soal percabulan enggak cabul gitu. Saya tahan Pak, saya tahan nafsu makan. Saya dulu biasanya kelihatan nasi kepingin makan, sekarang enggak. Bukan cuma itu, tetapi disuruh Tuhan lakukan A, B, C, lakukan enggak. Kalau enggak, ya Anda masih bercacat. Betul, nafsu seks, nafsu makan itu juga betul. Tetapi jangan merasa itu saja yang benar, yang membuat kita kudus. Anda tidak melakukan panggilan Anda dengan benar, Anda bercacat. Yesus mau menggenapi nubuatan atau panggilannya ya. Dia rela naik ke salib demi ketaatan kepada Bapa, demi kasihnya pada kita. Bagaimana kita yang ditentukan menjadi kudus seperti Kristus anaknya? Adakah kita rela berjuang untuk kudus? Adakah kita rela berjuang untuk tidak bercacat? Ayo, rela enggak? Mulailah dengan jangan merasa memiliki segala sesuatu. Itu dulu. Itu paling gampang. Setelah itu baru bisa dimuridkan. Kan gitu. Dalam pengetahuan Bapak ada orang-orang pilihan yang berhasil. Tuhan tahu, Bapak tahu siapa yang berhasil. Tetapi masalahnya kita kan enggak tahu. Jangan sok tahu, seolah-olah itu kita. Bapak tahu David lolos apa enggak besok. Tetapi kita, saya, jangan sok tahu seolah-olah saya lolos. Tetaplah berjuang. Kerjakanlah dengan segala ketaatan. Yesus pun lakukan itu. Jadi jangan dipikir Yesus pasti berhasil. Kalau Yesus pasti berhasil, iblis tidak akan mencobai. Capek-capek mencobai anak Allah, dia pasti berhasil kok. Tidur saja. Sus, God bless ya, Tuhan berkati ya, lolos sampai akhir. Kan gitu Tuhan, iblisnya.
Betul enggak? Kenapa iblis mencobai sampai 3 kali? Karena dia melihat ada kemungkinan berhasil dalam mencobai Yesus. Ada kemungkinan Yesus gagal. Kalau enggak ngapain? Kan dia ngomong, halo bro, salam ya buat bapak ya, kamu kan pasti lolos. Gitu aja toh. Yesus enggak. Yesus melakukan. Dia dicobai, dia kerjakan, dia tolak, dia berjuang. Mau disalib, naik ke kayu salib, dia berjuang loh, jangan dipikir tidak takut. Dia gentar. Dalam pengetahuan Bapak, mungkin Bapak tahu Yesus ini berhasil, tapi Yesus sebagai manusia, dia kan juga grogi mau naik ini. Dia berpeluh, keringat darah. Sama Bapak Ibu. Tapi dia mau menggenapi nubuat. Dia mau menggenapi firman Tuhan. Aku harus berhasil. Nah masalahnya, adakah kita mau berhasil seperti Yesus berhasil? Adakah kita mau berjuang seperti Yesus berjuang, menggenapi rencana Bapak? Jangan cuma nyanyi, nyanyi gampang. Jadi menggenapi nubuat itu Bapak Ibu. Jangan dianggap tanpa usaha. Kalau dilihat dari sinergisme, kita harus berjuang juga. Tapi enak Pak, kalau Tuhan Yesus kan tertulis. Kita harus cari masing-masing. Kalau semua ditulis kan tidak cukup Alkitab. Panggilan Tuhan secara umum, nubuat Tuhan secara umum, jadilah kudus seperti Allah itu kudus. Itu tak bercacat, itu panggilan kita. Tetapi sebagai apa panggilannya, masing-masing harus masuk jam-jam doa. Harus. Kalau lagi itu tidak terbangun. Kita belajar firman itu buat pondasi. Ini pondasi. Rumahnya jadi seperti ini. Nah, ini logos. Ya, supaya rumah Anda jadi seperti ini rema. Jam-jam doa, jam-jam meditasi, jam-jam perenungan. Karena rumah saya jadinya seperti ini, belum tentu rumahnya Menlu sama seperti itu. Bisa saja logosnya sama, yang kita dengar sama. Ya, firman yang benar kan pasti sama. Tetapi bisa jadi rumahnya Pak Menlu misalnya lantai 2, lantai 1 saya gitu ya, ini lantai 2. Ini kan beda. Jangan sampai mati punya rumah, enggak punya hubungan sama Tuhan, enggak ngerti. Cuman dindingnya tok, atapnya enggak ada. Ini berarti tidak selesai. Jangan pulang-pulang ke sorga ngomong, Tuhan aku sudah menyelesaikan tugasku. Mana? Mana ya? Mana tugasmu? Yang disebut sempurna, menyelesaikan tugas dengan sempurna. Ya, ini ya sampai rumahnya jadi, istilahnya gitu. Istilah saya itu. Apa? Semakin besar kepercayaan Tuhan pada kita, itu badainya semakin tinggi. Ini kan saya kasih contoh rumah. Bisa saja Tuhan kasih pondasi seperti ini ya, lalu dibangun menara. Wah. Menara. Ini berarti apa? Logosnya harus benar, ukuran logosnya ya harus lebih kuat, gitu ya. Kenapa? Ada hujan, ada badai, ada petir. Tugas Anda semakin dipercaya Tuhan, semakin banyak apa? Tantangannya. Ini loh yang dianggap karunia menderita tuh ini. Mau ndak Anda? Maksud Anda mau tolak? Kok leren gak enak Pak? Ya memang Kristen tuh itu.
Jangan heran ya kalau Pak Eras banyak badainya. Ya karena dia memang untuk itu paketnya. Saya belum tahu. Saya masih berjuang tahu. Saya sudah kabur-kabur sudah tahu. Cuman sampai seberapa kepercayaan Tuhan saya nggak tahu. Itu kasih karuniaan Tuhan pada kita masing-masing. Mungkin Pak Eras menara. Kalau Tuhan Yesus jelas menara itu. Mungkin saya rumah satu. Bisa. Ini yang disebut apa? Tidak melebihi kekuatan. Tidak akan. Maksud Anda tolak? Kebanyakan orang Kristen tolak dulu. Pokoknya soroh saya tidak mau. Iya. Pokoknya susah saya nggak mau Pak. Ya repot. Anda tidak pernah menjadi pengikut Kristus. Anda tidak pernah jadi seperti Kristus kalau menolak hal-hal seperti ini. Karena seperti Yesus itu, ya ini maksudnya. Ayo cari yuk. Saya nggak nakut-nakuti. Belum tentu kok paket Anda mati di salib, belum tentu. Iya kan? Tapi pastikan cari apa yang Tuhan tanam pada diri Anda, yang harus Anda selesaikan di masa hidup. Amin. Ayo kita menggenapi nubuatan Tuhan. Tuhan sudah mempredestinasi kita loh. Tapi berhasil tidak berhasilnya kita jadi anak Allah tergantung respon kita. Di dalam tiap nubuatan ada respon kita. Jangan seperti Israel, bubar gara-gara tidak taat. Oke? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya paket kami masing-masing. Tolong kami untuk memahaminya dan tolong kami untuk menggenapinya. Roh Kudus tolong kami, beri kami kekuatan untuk dapat menyelesaikan panggilan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan. Silakan Pak, yang di depan. Pak, kalau di gereja lain itu habis ibadah seger Pak. Di sini tambah lemes. Ya, dienak-enakan.